iki padha bisa urip saka ayat-ayat iki. Atine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Ya ora sae ilmune wong iku tatkalane mangucap lafaz suci kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahu lakuma. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Yang demikian itulah tasbih pembuka salam yang diaturkan oleh para penghuni bumi surga hingga tertutuplah dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Benar ya saudaraku. Subhanallah. Sebagian dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah berpatok di dalam Quran surah Al-Fatihah. Subhanallah. Yang terakhir, yakni walabdolin. Dan terurai dalam Quran surah yang berikutnya Subhanallah. yang disebut sebagai Quran surah Yunus ya saudaraku. Subhanallah. Surat Yunus di mana yang memiliki isi ataupun kandungan yakni tentang seorang hamba Allah yang berlaku di atas muka buminya, yang berlaku kezaliman, maka Allah akan berikan azab yang begitu pedih ya saudaraku. Subhanallah. Tentang seorang hamba Allah yang melakukan kelaliman, melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri, Subhanallah. kepada saudara-saudaranya yang lain, kepada ibu bapak mereka, dan kepada orang-orang yang harusnya mereka hormati dan yang seharusnya mereka kasihani. Sudah tertera dengan jelas ya saudaraku. Subhanallah. Tentang bagaimana Allah menyudahi kaum-kaum yang sebelumnya ya saudaraku. Subhanallah. Dan engkau sesungguhnya diturunkan oleh Allah di muka bumi adalah sebagai pengganti dari orang-orang terdahulu ya saudaraku. Subhanallah. Kehidupan yang terus berputar, namun sesungguhnya berputar pada jalan yang sama ya saudaraku. Subhanallah. Tetap berada di atas hamparan bentangan dari daratan yang Allah ciptakan sebagai bagian dari muka bumi ini ya saudaraku. Subhanallah. Allah yang menundukkan daratan sehingga engkau bisa berpijak di atasnya tanpa engkau tergopoh-gopoh, tanpa engkau akan jatuh karenanya ya saudaraku. Padahal alam yang engkau pijak saat ini sesungguhnya berputar
pada setiap masanya ya saudaraku. Subhanallah. Allah yang menundukkan lautan sehingga engkau bisa berlayar di atasnya ya saudara. Subhanallah. Allah yang menundukkan angin sehingga angin mampu engkau hirup, udaranya mampu engkau hirup sebanyak mungkin. Subhanallah. Yang demikianlah yang tanpa engkau sadari dan sering engkau lalaikan ya saudaraku. Subhanallah. Padanya demikian terdapatlah nikmat syukur. Nikmat, beribu-ribu nikmat yang harusnya engkau syukuri di setiap waktu. Ya saudaraku. Subhanakallahu lakum salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan wahai ya saudaraku, Subhanallah, saudara. kezaliman demi kezaliman yang telah diperbuat oleh makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini tidak hanya diperbuat di zaman engkau saja ya saudaraku, Subhanallah. di mana nabi-nabi Allah yang sebelumnya telah memiliki perjalanannya sendiri, menyadarkan setiap kaum demi kaum yang zalim, menyadarkan orang-orang kafir serta orang-orang fasik. Namun hanya mereka yang mampu menerima setiap hidayah, di mana setiap ubun-ubun mereka mampu tersentuh oleh hidayah, cahaya hidayah yang Allah turunkan kepada mereka. Itulah orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang beruntung ya saudaraku. Subhanallah. Dan wahai ya saudaraku, Subhanallah. aku adalah sebagian dari perjalanan yang berada di zaman dahulu, Subhanallah. yang ada kalanya di zamanku orang-orang menyebutku sebagai Hashim bin Sabit ya saudara. Subhanallah. Saudara sebentar. Dan wahai ya saudaraku, Subhanallah. sesungguhnya Allah Maha benar pada setiap janji-janjinya. Subhanallah. Dan wahai ya saudaraku, aku hanya ingin berpesan kepada engkau dan saudara-saudara engkau yang lain. Subhanallah. Apabila engkau menginginkan sebuah penjagaan dari Rabb engkau, Tuhan engkau yang Maha Perkasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jagalah setiap apa yang dititipkan kepada engkau dengan penuh amanah. Jalanilah setiap apa yang telah diberikan kepada engkau dengan penuh kesungguhan ya saudaraku. Subhanallah. Jangan engkau remeh-temehkan hal yang kecil, sehingga hal yang kecil tersebut akan menjadi perkara yang besar, sehingga engkau akan menerima setiap azab-azabnya ya saudaraku. Subhanallah. Dan wahai ya saudaraku, Subhanallah. pada zaman kehidupanku aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu. Ya Allah ya Rabb, di sepanjang hidupku sampai akhir hayatku, aku meminta kepada Engkau ya Rabb, maka janganlah sampai tubuhku, jiwaku akan tersentuh oleh orang-orang kafir. Dan Allah yang Maha benar pada setiap janji-janjinya, ketika seseorang mampu menjaga atas apa yang telah diamanahkan kepadanya, berlaku baik pada setiap apa yang menjadi titipannya, ya saudaraku, Allah Maha benar pada setiap janjinya. Dan Allah pun menjaga akan jasadku sampai saat ini ya saudaraku. Meskipun aku terbunuh oleh orang kafir, namun ketika seorang kafir hendak
memutus kepala dari badanku. Allah menyelamatkanku ya saudaraku. Subhanallah, alhamdulillah. Maka Allah berikan karunia turunnya segerombolan lebah yang menyelimuti tubuhku ya saudaraku. Subhanallah. Hingga mereka tidak mampu membedakan mana yang kepala, mana yang bagian kaki, mana yang bagian tubuh, dan mana yang bagian tangan. Dan ketika mereka menunggu sampai kapan lebah itu akan hilang dari tubuhku, maka Allah menjawab dengan sebuah peristiwa ya saudaraku. Allah timpakan sebuah bah pada hari itu ya saudaraku. Dan Allah kenangkan tubuhku. Allah kenangkan. Dan Allah kenangkan dan sampaikan sampai ke lautan ya saudaraku. Dan aku terkubur dan terpendam atas keridhaan dari Tuhanku, Rabbku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah maka dari para orang-orang kafir yang hendak berbuat kezaliman pada diriku, Allah menjawab pada setiap janji-janjinya yang maha benar ya saudaraku. Atas apa yang telah aku jaga sebelumnya dengan penuh amanah, maka Allah kabulkan setiap hajat-hajatku ya saudara. Meskipun aku tidak dikebumikan oleh saudara-saudara muslimku yang lain, namun aku telah dikebumikan oleh utusan-utusan Allah, para malaikat-malaikat Allah yang turun langsung untuk mengebumikan aku hingga ke dasar dari samudra ya saudara. Wahai saudaraku, aku berpesan kepada engkau, mengapa jangan engkau meremeh-temehkan perkara yang kecil ya saudaraku. Bahkan hilangnya ketika engkau hendak menghilangkan setiap kuku-kuku yang memanjang dari setiap jemari-jemari engkau ya saudaraku. Mengapa Allah senantiasa berfirman, maka sungguh apabila engkau berlaku pada setiap kebaikan-kebaikan, maka akan engkau peroleh kebaikan pula. Siapa yang berbuat kebaikan, maka akan senantiasa mendapat kebaikan itu pula. Benar ya saudaraku. Bahkan perkara yang kecil ketika engkau menghilangkan kuku-kuku panjang engkau di hari yang baik, di hari yang baik, seperti halnya di hari Kamis ya saudaraku. Seperti halnya ketika engkau menjemput hendak menunaikan sholat Jumat ya saudaraku. Engkau membersihkan atas apa yang menjadi hal-hal yang buruk yang melekat pada diri engkau ketika menjemput hari Jumat ya saudaraku. Sungguh katanya demikian, engkau tengah mempersiapkan pada jalan-jalan yang diridhoi dan penuh karunia-Nya ya saudaraku. Dan wahai ya saudaraku, mengapa aku berkata jangan engkau remeh-temehkan hal yang kecil, yang padahal demikian terdapatlah karunia-karunia dari Tuhan engkau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau menganggap ya saudaraku, orang-orang yang berada di bawah engkau memiliki derajat yang buruk ya saudaraku, karena engkau tidak pernah tahu di balik pakaiannya yang copak-cabik, di balik penampilannya yang buruk rupa, terdapat sebuah ketetapan iman dan ketakwaan di balik dadanya ya saudara. Engkau bukanlah pembaca yang sebenarnya ya saudaraku. Benar saudara. Karena pembaca yang sesungguhnya yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang maha menilai pada setiap langkah, pada setiap apa yang berada di balik dada-dada engkau ya saudaraku. Tentang seberapa tebal atau tipisnya keimanan yang engkau punya ya saudaraku. Dan Allah lah yang maha meninggikan derajat seseorang, dan Allah lah yang maha mengetahui
setingkat rendahnya derajat seseorang tersebut ya saudara. Subhanallah. Subhanakallahumma salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah ya saudaraku, Subhanallah. penyesalan memang berada di ujungnya ya saudaraku. Janganlah sampai kisah dari Nabiullah Yunus terulang kembali ya saudaraku. Subhanallah. Ketika seorang Nabi Allah telah melukai dadanya sendiri, melukai hatinya sendiri, menzalimi hatinya tersendiri ya saudaraku. Hanya karena ia tidak terima. Mengapa ketika aku berseru kebenaran demi kebenaran, menegakkan agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kaumku tidak juga beriman? Mengapa kaumku justru tetap kafir? Mengapa kaumku tidak tersadar dan tetap senang berada dalam kesesatan? Hingga Nabiullah Yunus pun ia memilih meninggalkan kaumnya ya saudara. Padahal hidayah yang turun, rahmat yang turun bukanlah tergantung pada seseorang ya saudaraku, tergantung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan hidayah tersebut turun, kapan rahmatnya turun, hanya tergantung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tergantung kepada siapa manusianya ya saudara. Karena pada setiap manusia sudahlah ditentukan mana yang akan menerima petunjuk dan mana yang akan tetap berada dalam kesesatan. Maka bersyukurlah engkau sekalian ya saudara, apabila engkau menjadi golongan orang-orang yang dikaruniai petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang-orang yang senang berada dalam kesesatan ya saudara. Nabiullah Yunus diberikan pengajaran yang berarti ya saudaraku untuk kaum sesudahnya, bahwa apa yang menjadi keputusasaannya akan dibayar begitu mahal ya saudaraku. Ia harus menebus atas apa yang menjadi dosanya karena menzalimi hatinya sendiri ya saudara. Dalam berpuluh-puluh hari ia berada dalam ruang yang gelap, dalam tempat yang amis, dalam tempat yang tidak nyaman. Namun ia harus tetap mampu belajar ya saudaraku, bahwa dimanapun seseorang berada, di sanalah terdapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segelap apapun tempat tersebut, apabila Allah ridho engkau berada di dalamnya, maka haruslah engkau berucap Alhamdulillah. Setidak nyaman-nyamannya tempat tersebut, namun apabila Allah telah ridho engkau berada di dalamnya, maka tetap berucaplah Alhamdulillah. Dan atas apa yang menimpa dari Nabiullah Yunus alaihissalam, yang memiliki pengajaran penting ketika Nabiullah Yunus alaihissalam telah mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia keluar dari perut ikan paus tersebut, maka Allah membuka mata hatinya ya saudara. Allah bukakan kepadanya bahwa apa yang telah engkau tinggalkan dan apa yang telah engkau sesalkan dan apa yang telah engkau abaikan, sesungguhnya Allah karuniakan kepadanya, memberikan hidayah kepada mereka ya
Dan tinggallah engkau menyesali atas setiap kesalahan-kesalahan yang engkau perbuat ya Yunus. Oleh karena itu ya saudaraku, dari sekian nabi-nabi Allah yang telah Allah utus untuk menegakkan agama Allah di muka bumi, ada setiap nabi-nabi Allah yang sebelumnya, meskipun mereka sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap memiliki setitik dari kesalahan dan setitik noda ya saudaraku, hingga tersempurnalah pada utusan Allah yang terakhir, yakni sebagai sang penyempurna Nabiullah Muhammad SAW. Dan telah disebutkan kepada engkau ya saudaraku, sesungguhnya kesempurnaan dari agama Islam telah benar-benar menjadi rahmat yang tak terhingga untuk engkau dan saudara-saudara engkau. Perangilah kebatilan yang utama di dalam diri engkau ya saudaraku. Apabila telah engkau perangi kebatilan tersebut dalam diri engkau, maka engkau boleh melangkahkan kaki untuk memerangi kebatilan di luar sana ya saudaraku. Namun apabila engkau masih berbuat zalim terhadap hati engkau sendiri, maka sungguh ya saudaraku, pada setiap langkah kaki yang harusnya penuh pengajaran dan hikmah akan menjadi butir-butir dari kesesalan yang akan engkau hadapi di masa yang akan datang ya saudara. Wahai ya saudaraku, semoga Allah akan senantiasa meridhoi engkau dengan penjagaan-penjagaannya. Semoga akan dikembalikan dalam keadaan yang baik ya saudara. Dan semoga perjuangan dari para syuhada Islam akan membawa kejayaan dari Islam di zaman engkau kembali ya saudara. Subhanallahu lakum assalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.